Di beberapa materi yang usai di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan adab ikhtilaf, hadirin. Telah disampaikan bahwa kita melihat siapapun saudara muslim kita, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun madhabnya, apapun ormasnya, hadirin, selama masuk dari ittifaq ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka itu adalah saudara-saudara kita. Ini sudah saatnya umat Islam di negeri kita ini melepaskan sekat-sekat yang membatasi sehingga merusak persaudaraan antara sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, siapapun yang beriman kepada Allah, mereka itu adalah saudara-saudara kita. Bahkan bahasanya ikhwah, seolah seperti saudara kandung sendiri, karena kuatnya persaudaraan keimanan, hadirin. Ketika ini semua didahulukan, maka perbedaan-perbedaan itu, selama perbedaan itu adalah perbedaan yang ikhtilaf masyru', yang diperbolehkan oleh para ulama, maka hadirin tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap saling mencintai satu sama lain. Karena tidak sedikit, mohon maaf, masalah di masjid itu berawal dari hal yang cabang, furu, remeh sebenarnya, sederhana, namun kemudian menjadi, hadirin, permusuhan pribadi, personal. Itu padahal hal yang sederhana sekali, yang harusnya seorang mukmin itu bisa memaklumi perbedaan itu dengan saudaranya yang lain. Nah, ini beberapa catatan, hadirin Bapak Ibu semua, di pertemuan yang kemarin. Pertama, dalam ikhtilaf itu tidak boleh memvonis sesat bid'ah terhadap ikhtilaf masyru'. Kalau masalah-masalah dalam agama ini adalah masalah-masalah dhanniyat yang para ulama berpeluang berbeda memahami hadis, ya, bahkan menghukumi hadis, memahami ayat Al-Quran, atau berkaitan dengan yang mutaghayyirat, yang berubah, ya, bukan permanen, hadirin, maka tidak boleh kita memvonis mudah sesat menyimpang kepada orang lain. Ya, meskipun satu sama lain punya pendapatnya satu sama lain. Kemudian menjelaskan akar permasalahan dan perbedaan dengan menyebutkan dalil-dalil disertai dengan sifat amanah, jujur, dan adil. Nah, kita tempatkan dudukan. Apalagi masalah fikih, Pak. Islam itu punya hazanah keilmuan yang sangat panjang dan kaya sekali. Perkara-perkara cabang fikih furu'iyah, bahkan termasuk akidah sekalipun, itu pasti sudah dibahas oleh para ulama ratusan tahun yang lalu. Kalau sampai hari ini terkadang tidak selesai-selesai, kan seharusnya, hadirin, kita berkaca kepada para ulama yang sudah menulis karya-karya mereka, bahkan kajiannya yang begitu mendalam, yang seharusnya sudah selesai di zaman hari ini. Ketiga, tidak terlarang dalam syariat mengamalkan pendapat yang berbeda jika memang dibutuhkan. Hadirin, kalau memang itu tadi bukan masalah yang qat'i. Terakhir, jika keadaan menuntut untuk menolak ikhtilaf ini, maka tolak penuh dengan adab. Kalaupun berbeda, ya penuh dengan adab. Saya pendapatnya seperti ini, dalilnya seperti ini, metodenya seperti ini. Kemudian kita pun tidak bisa memaksakan orang lain itu harus sama seperti kita. Hadir, jangankan masalah cabang furu'iyah, Pak, masalah akidah saja, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan, kata Allah, di dalam agama. Dalam masalah masuk Islam pun orang tidak boleh memaksa, apalagi dalam masalah cabang furu'iyah, yang kemudian seorang memaksa saudaranya, itu tentu tidak boleh sekali. Nah, ini beberapa contoh ikhtilaf, hadirin, dalam masalah fikih. Pertama, membaca Al-Fatihah sir atau jahar. Ini dibacakan basmalahnya ataukah tidak. Saya punya teman, Pak, dia sampai dilarang oleh DKM-nya karena dia punya pendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu tanpa basmalah.
Jadi dia kalau mengimami itu bismillah basmalahnya tidak disebutkan, dibaca, sampai akhirnya kemudian dilarang lagi jadi imam. Ini berlebihan hadirin. Padahal para ulama sudah selesai sekali membahas tentang sir atau jahar. Tayamum dengan satu tepukan atau dua tepukan di setiap tahun formasi sholat tarawih. Orang masyarakat kadang berebut antara hadirin formasi tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, 4-4-3 atau 2-2-2-1. Wah, itu saling berebut satu sama lain. Ini ikhtilaf masyru' yang sudah para ulama sejak dahulu sudah hadirin berbeda. Ini terkait dengan formasi sholat tarawih, apakah dibatasi 11 rakaat ataukah 23? Kata Imam Malik 36 rakaat. Karena beliau menambah 2 rakaat tawaf hadirin. Para ulama bahkan lebih dari itu. Nah, ketiga, keluar najis selain dari 2 lubang, air madi, air mani, mana yang najis? Sebagian ulama mengatakan dua-duanya najis, sebagian ulama enggak. Madi itu tidak najis. Madi najis, air mani itu tidak najis. Karena kalau air mani najis, maka manusia pun najis. Karena dari itu para ulama beda pendapat terkait dengan itu. Berwudu ketika menyentuh kemaluan dan menyentuh perempuan, ya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh di sini maknanya memang lamasa, menyentuh secara langsung. Bagi sebagian ulama menyentuh secara langsung, bagi sebagian ulama enggak. Itu adalah bahasa hadirin kiasan, bukan makna sebenarnya berkaitan dengan berhubungan badan. Ini menyentuh gak sampai membatalkan wudu, kata sebagian ulama. Najis air kencing binatang yang dimakan dagingnya, apakah najis? Tidak. Kemudian tidur membatalkan wudu. Nah, ini masalah-masalah, bahkan dalam masalah akidah sekalipun. Ini seperti yang saya sampaikan, ya hadirin, memahami sifat-sifat Allah. Apakah sifat-sifat Allah yang tadi berkaitan dengan tangan, wajah, Allah beristiwa di atas arash, itu difahami hakikat ataukah majaz? Difahami hadir secara takwil ataukah tafwid? Para ulama dalam memahami sifat Allah pun itu berbeda. Yang sayangnya, mohon maaf hadirin, bahkan masyarakat, jangankan masyarakatnya, terkadang para asatid, para penceramahnya pun terjatuh pada masalah ini berlarut-larut hadirin. Asmaul husnanya gak dibahas, Pak, tapi fokus saja takwil tafwid, takwil tafwid. Fokus kepada perbedaan takwil tafwidnya, sedangkan membahas bagaimana mengamalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Malik dalam kehidupannya tidak dibahas, Pak. Itu bagian dari talbis iblis, kata Imam Ibnu Jauzi. Iblis menyimpangkan seorang alim, seorang ulama. Dia faham tentang agama, tapi dia disibukkan dengan perdebatan yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal masyarakat itu sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang lain yang lebih bermanfaat untuk nilai ketakwaannya, rasa takut kepada Allah, untuk menambah kualitas ibadahnya. Tapi karena iblis begitu cerdas diri, akhirnya para alim ulamanya disibukkan dengan perdebatan-perdebatan yang remeh-temeh. Nah, hadirin ikhwati manaqullah. Nah, meskipun demikian, nih kalau kita merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama sudah menetapkan 10 kriteria aliran sesat yang seperti yang saya sampaikan. Kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang qat'i, hadirin, ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang thawabit, yang tetap, maka jangan sungkan kita mengatakan menyimpang, sesat. Jangan sungkan. 10 kriteria ini apa saja? Pertama, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Hadirin, orang menolak beriman kepada malaikat, menolak konsep takdir di dalam Islam, tentu sudah menyimpang. Atau menganggap zakat sudah tidak wajib, sholat tidak wajib, sudah menyimpang. Dulu guru saya pernah ngobrol, ada hadirin seorang pedagang, dilihat tuh gak pernah sholat. Ditanya, Pak, kenapa gak sholat? Kenapa? Saya udah di kampung udah bayar ke kiai saya setahun 25 juta. Coba.
Ini dia cukup bayar setahun sekali 25 juta, kemudian sholatnya beres selama 1 tahun. Kan ini keterlaluan ini. Kalau yang seperti itu udah jangan, ini menyimpang sesat itu. Jangan tanggung kalau misalnya berkaitan hadirin para ulama tidak ada yang berpendapat seperti itu. Nah itu pasti menyimpang. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i, ya. Kalau berkaitan dengan hari ini liberalisme, pluralisme, hari nanti secara khusus bahkan MUI mengkhususkan itu. Kemudian mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Qur'an. Seperti kaum liberal hari ini kan mengatakan Al-Qur'an yang sampai kepada kita itu sudah tidak otentik lagi. Nah, dari Allah kepada Jibril, kalau orang menyampaikan pesan, kata mereka itu gak akan mungkin 100% sama. Maka kepada Jibril itu sudah berkurang 25%. Jadi sudah 75% ya. Dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu pasti sudah berkurang lagi keotentisitasnya. Maka kepada Nabi Muhammad itu paling 50%. Dari Nabi Muhammad kepada umatnya pasti sudah berkurang lagi. Jadi kemungkinan Al-Quran yang sampai kepada kita itu yang otentik itu hanya 25%. Kata mereka seperti itu, bro. Padahal dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra, ya, kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami yang akan menjaga Al-Quran ini. Dan hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Allah, lihat Pak, mushaf di Indonesia, mushaf di Mekah, Madinah, di Eropa, di Afrika, dimanapun itu sama. Itu mukjizatnya Al-Quran hadirin. Tapi Bapak Ibu semua kalau lihat teks Bible sampai hari ini ada 5.000 manuskrip hadirin, naskah kuno yang itu berbeda satu sama lain. Kemudian menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, ya, menafsirkan seenaknya hadirin, tanpa merujuk pakar-pakar ulama tafsir. Kemudian mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, seperti aliran inkarus sunnah. Udahlah jangan pakai hadis, udah pakai Quran saja. Padahal kan Al-Quran itu bayannya, penjelasnya itu adalah hadis. Orang nggak bisa hadirin sholat mengangkat tangan, ruku, sujud, hadirin itu kecuali ada di dalam hadis dijelaskan. Nah, maka mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam maka termasuk bagian penyimpangan. Menghina, melecehkan, merendahkan Nabi dan Rasul, kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini seperti ajarannya Ahmadiyah, ya, atau misalnya Syiah yang menganggap bahwa Jibril itu salah alamat menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali, Pak. Jadi salah alamat harusnya kepada Ali, itu pendapatnya dari Syiah. Sedangkan Ahmadiyah menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengklaim Mirza Ghulam Ahmad itu bagian dari Nabi. Bapak Ibu semua kalau cek, lihat websitenya Ahmadiyah Indonesia, Pak, mereka merujuk ayat Quran, mereka merujuk hadis, hadirin. Nah, mereka pun bahkan merujuk penjelasan tafsir-tafsir para ulama untuk mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi, Pak. Ini tulisan-tulisan mereka di websitenya seperti itu. Bahkan mereka pun bahkan mengutip, tahu sekali kan Nabi mengatakan akan datang nanti 30 orang pendusta yang semuanya yaz'umuna annahum kulluhum nabi. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai nabi. Mereka mengakui ada hadis itu. Tapi kemudian mereka mengatakan, nah 30 nabi palsu itu udah keluar semua. Nah yang Mirza Ghulam Ahmad yang asli katanya. Kata mereka seperti itu. Mereka sampai kemudian mengubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Dalam ibadah pun ada bagian yang hadirin tadi, yang itu tidak boleh berubah. Jumlah rakaat dalam sholat wajib, ya, itu bagian yang tidak boleh berubah. Dalam sholat pun ada bagian rukun-rukun yang para ulama itu sepakat, bagian dari rukun-rukun yang tidak boleh hadirin berubah. Terkait dengan menjadikan rukun sujud, ruku, para ulama itu sepakat.
Kalau orang ada yang berbeda terkait dengan itu, maka pasti menyimpang. Dan yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Gak boleh seorang muslim mudah mengkafirkan saudara muslim yang lainnya, kecuali kalau dia sudah jelas kekafirannya. Kalau jelas, itu pun harus dilakukan istitabah dulu, kata para ulama. Dia minta tobat dulu kembali. Itu kalau jelas kekufurannya, maka boleh. Karena kalau salah kita mengklaim orang lain dia kafir, maka kata Nabi, dia kekafiran itu akan kembali lagi kepada orang yang menuduh kafir itu. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, Imam Al-Muzani beliau mengatakan tadi, ini yang seperti saya sampaikan ya, lau sakata man la yadri lastaroha wa aroha wa qallal khata wa kathuras sawab. Kalaulah orang yang tidak tahu itu diam, maka lastaroha, hidup itu akan tenang, menenangkan, kesalahan orang itu akan sedikit, yang benarnya pasti lebih banyak. Kenapa? Dalam hadirin agama ini selalu muncul masalah. Ya sederhana, karena orang yang tidak kompeten ikut berbicara tentang masalah agama. Jangankan masalah agama, Pak. Kalau saya misalnya ditanya tentang ilmu kedokteran, Pak, kemudian saya pokoknya ngerti-ngerti aja, pakaiannya makanan ini yang membuat Bapak sakit, bagusnya Bapak obat ini. Saya gak pernah belajar tentang ilmu kedokteran sedikit pun. Kira-kira adin menambah orang sembuh atau bisa jadi menambah orang tambah sakit, Pak? Jangankan masalah agama, masalah yang lain pun orang itu pasti menyerahkan urusan kepada orang yang faham. Orang menyerahkan hadirin urusan sederhana, motor, mobilnya, rumah, pekerjaan, profesi. Dia akan bertanya kepada orang yang faham, yang dia punya pengalaman. Tolong cari mana dokter yang berpengalaman. Dalam masalah kesehatan saja kita pasti cari mana dokter yang berpengalaman. Begitu pula dalam masalah agama. Hadirin harus cari siapa yang dia belajar secara bertahap dengan benar. Ya, dia belajar bahasa Arabnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, fikihnya, usul fikihnya. Karena kalau tidak seperti itu pasti banyak kekeliruannya hadirin. Orang yang dia tidak belajar. Saya pun sampaikan, saya sendiri menyampaikan, saya ini orang awam, Pak. Banyak hal, semakin banyak hadirin saya membuka hazanah para ulama, mungkin saya ini hanya di pinggirannya saja, bahkan sangat pinggiran sekali. Banyak hal dari agama ini yang belum saya pahami. Kemudian dahulukan adab di atas ilmu, hadirin. Ini kata Malik bin Anas, pernah dia berkata, ya ibna akhi ta'allum al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Adab harus didahulukan hadirin. Bahkan termasuk adab ilmu itu sendiri. Ya, tadi terkait dengan bagian memilah mana, mencintai saudara se-Islam, menghilangkan hadirin perasaan dengki, ujub, beria, itu kan penting sekali, Pak. Ada orang hadirin, mohon maaf, seorang ustadz dengan ustadz yang lain itu berdebat keras, kadang bukan masalah yang diperdebatkannya, Pak, tapi karena dengki hadirin. Karena dengki kepada ustadz si fulan, jamaahnya lebih banyak, Pak. Akhirnya dia senang mendebat ustadz itu karena dia gak belajar adab membersihkan hati. Ada seorang ustadz hadirin, dia menyerang ustadz yang lain karena bisa jadi karena lahir ujub, dia merasa dia lebih hebat daripada ustadz yang lain. Itu kan masalah adab hadirin, Bapak Ibu semua, bukan masalah agamanya. Dan adab itu harus didahulukan terkait dengan keikhlasan, kebersihan hati, menghilangkan dengki tadi, ujub, beria hadirin, menempatkan siapapun itu adalah sebagai saudara-saudara kita, itu harus lebih didahulukan. Hadirin ikhwati iman, atau nih apa yang maksud dengan adab itu? Adab itu kata para ulama, malakatun ta'simu man qamat bihi amma yashinu. Adab kemampuan seorang menjaga dirinya dari berbagai keburukan. Makanya ini bedanya antara akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu masih bersifat umum. Akhlak itu ada akhlak mahmudah, ada akhlak hadirin yang tercela, ada akhlak yang terpuji, ada yang tercela. Itu akhlak itu bisa berkonotasi baik, akhlak itu bisa berkonotasi buruk.
dia akhlaknya buruk, dia akhlaknya baik. Tapi kalau adab, kata para ulama, adab itu hanya bermakna baik saja. Itu. Makanya kata Az-Zubaidi, adab itu ta'allumu riyadatin nafsi wa mahasinil akhlak, mempelajari cara mendidik jiwa dan kebaikan-kebaikan akhlak. Jadi kalau istilah adab itu hanya berkonotasi baik. Karena kan dalam sejarahnya adab itu oleh orang Arab itu berasal dari kata ma'dabah, Pak. Karena kebiasaan dalam tradisi Arab, orang-orang Arab itu punya kebiasaan senang menjamu tamu orang lain meskipun tidak dikenal untuk datang ke rumahnya dan makan di dalam rumahnya. Nah, menjamu tamu seperti itu meskipun orang yang datang itu tidak dikenali, itu disebut dengan ma'dabah, jamuan makan untuk orang lain, untuk tamu. Nah, karena tradisi ini baik, kemudian diambillah kebiasaan baik. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Itu karena adab itu selalu tadi berkonotasi dengan baik. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, para ulama itu mereka mempelajari ilmu itu, bahkan mereka mempelajari adab-adabnya terlebih dahulu ini, Pak. Keikhlasan, ketulusan dalam beragama, semangatnya beribadah, rasa takut kepada Allah dalam istiqomah beramal, hadirin, mujahadah, sabar, syukur. Ini bagian adab-adab baik hadirin secara jasadiah ataupun bahkan secara hati yang itu harus diolah oleh siapapun. Ini kata Abu Hanifah, al-hikayat anil ulama wa mujalasatuhum ahabu ilayya min kathirin minal fiqhi. Kisah-kisah kesolihan para ulama dan saya duduk bersama mereka itu lebih saya sukai daripada banyak ilmu fikih. Karena hadirin, kita akan merasakan kesolihan orang yang belajar Islam dengan benar, itu dampak ke kitanya itu luar biasa. Saya punya beberapa guru, Pak. Kadang saya sering ngobrol dengan teman-teman saya, dengan murid-murid guru saya yang lain. Saya kalau ketemu, misalnya dulu saya punya rutinan, Mas, seminggu sekali saya baca kitab apa. Saya kadang ngobrol sama teman itu. Saya itu kadang ya datang seminggu sekali itu bukan karena ingin baca kitab, karena ingin lihat wajah guru saja udah menenangkan. Ada orang-orang yang soleh itu hadirin, kadang dilihat wajahnya itu tanpa harus dia memberi nasihat pun kita pun udah ternasihati, Pak. Saya ada beberapa guru yang saya kalaupun datang tuh melihat wajahnya itu udah ngedadak pengen sholat, pengen saum, pengen semangat belajar, itu hanya memandang wajahnya saja. Orang-orang soleh itu ada seperti itu. Karena melihat akhlaknya mulia, kita tahu kedermawanannya, ketulusannya, kebersihan hatinya. Kadang tanpa dia memberikan nasihat pun, kadang bertemu saja udah bahagianya itu luar biasa. Nah, para ulama itu dulu, mereka itu belajar kepada ulama yang lain. Itu yang paling kuat, bukan masalah informasi yang apa yang didapat, bukan, Pak. Tapi itu, Pak, kesolihan itu yang lebih dahulu didapatkan. Ya, termasuk kata Imam Ibnu Sirin. Kata Imam Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para ulama salaf dahulu itu mempelajari al-hadya. Dia berkaitan dengan kesolihan, ketakwaan, hadirin, berkaitan dengan adabnya dia, adab-adab mulia. Itu lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu itu sendiri. Ada orang, Pak, ingin belajar ilmu hadis. Sebelum belajar ilmu hadis, para ulama itu mereka mempelajari adab-adabnya terlebih dahulu. Nah, sehingga tadi orang ketika belajar hadis itu yang akhirnya terlihat bunga indah kesolihannya akan tampak sekali. Bukan semata-mata cerdas pintar dalam ilmu hadis, Pak. Atau misalnya ada orang belajar ilmu bahasa Arab hebat, bukan ilmu bahasa Arab yang tampak, tapi terlihat kesolihannya yang luar biasa dari para ulama. Atau kata Imam Ahmad bin Hanbal, nih, dari Husain bin Ismail, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha khamsati alaf. Kalau Imam Ahmad itu mengajar, berceramah, yang hadir itu sampai 5.000 orang yang hadir, Pak. Kalau Imam Ahmad mengajar, au yazidun, atau bahkan lebih.
nahwu khamsimiyah yaktubuna wal bakun yata'allamuna minhu husnal adab. Dari 1000 orang itu 500 orangnya mereka menulis hadis yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Dulu kan periwayatan hadis itu melalui dikte, membacakan kitab, hadirin ya, melalui hafalan, didiktekan. 500 mereka menulis hadis, 500 sisanya mereka mempelajari adab akhlak dari Imam Ahmad. Mereka datang ke majelis Imam Ahmad itu bukan semata-mata karena ingin tahu hadis Nabi, tapi ingin tahu kesolihan dari Ahmad bin Hanbal. Diperhatikan gerak-geriknya, cara memuji Nabi, memuliakan Nabi SAW. Hadirin, bagaimana membuka majelis, bagaimana beliau menceritakan kehidupan, bagaimana beliau menjelaskan hadis ini dalam kehidupan, itu yang mereka cari, kesolihan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama seperti itu, hadirin, sehingga bersih. Nah, hadirin ikhwati manapullah, ini saya singkat saja. Ini saya ambil di perkataannya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti beliau pernah mengatakan, hadirin, i'lam anna ikhtilafal madzahib fil millah ni'matun kabiratun. Ketahuilah perselisihan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, hadirinnya Maliki, kalau di kita antara NU dengan Salafi, dengan Muhammadiyah, dengan Persatuan Islam, itu adalah nikmatun kabirah, nikmat yang besar sekali, Pak. Dan itu gak akan difahami kecuali orang yang faham tentang syariat, Pak. Hadirin, wa fadilatun azimatun, itu karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita. Walahu sirrun latifun adarokahul alimun, ada rahasia yang lembut. Kenapa Allah itu, hadirin, jadikan sampai hari kiamat itu selalu ada madhab-madhab tertentu. Madhab ini tentu jangan kita fahami, hadirin, berbeda Islam. Enggak, mereka itu muslim sama. Kenapa Allah jadikan madhab-madhab tertentu, ormas-ormas tertentu? Karena ada rahasia yang lembut sekali, kata Imam As-Suyuti, yang itu hanya diketahui oleh orang alim. Hanya orang alim yang bisa memahami itu semua. Wa amiya anul jahilun, dan hanya orang-orang bodoh yang tidak faham syariat, hadirin, yang buta tentang kenapa sih Islam itu harus banyak madhab, karena gak faham syariat. Kenapa sih dalam Islam itu banyak sekte, hadirin, ya banyak alirannya. Selama kalau Al-Qur'an itu di bawah Ahlussunnah wal Jamaah, hadirin, itu gak jadi masalah. Sami itu ba'dul juhal, sebagian orang-orang bodoh mengatakan, yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi salama ja'a bi syar'in wahidin famin aina madzahib arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa satu syariat, kemudian dari mana madhab-madhab yang 4 ini? Madhab ini, hadirin, Bapak Ibu semua, bukan agama baru, tapi adalah metode dari para ulama yang sangat cerdas, hadirin. Dan 4 madhab saja yang paling masyhur dalam masalah, hadirin, ibadah, mereka semua itu tidak dengan sengaja membuat madhab itu, Pak. Kata Imam Syafi'i, ini ya madhabku, enggak, Pak. Atau Imam Malik, ini ya madhabku. Ibu Hanifah, ini madhabku, enggak, Pak. Karena kata para ulama, kenapa adanya madhab itu? Ketika itu di masanya tidak ada orang yang paling cerdas. Misalkan hadirnya Imam Syafi'i, Pak. Dulu tidak ada orang yang paling cerdas, paling faham syariat, paling faham bahasa Arab, paling faham Quran, kecuali Imam Syafi'i. Sehingga para ulama ketika itu kemudian mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Dari situlah kemudian, hadirin, pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dikodifikasikan, Pak, dibukukan. Secara turun-menurun beratus-ratus tahun para ulama menulis kitab, hadirin, satu kitab terhadap kitab yang lain untuk mematangkan metode yang sudah dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu pula dengan madhab-madhab yang lain, Pak. Karena kebetulan ketika itu, ya kalau hari ini, Pak, ada seseorang yang dia hafal Quran. Karena dulu para ulama itu nggak ada yang nggak hafal Quran, Pak. Semua pasti hafal Al-Quran. Karena jangankan hafal Al-Quran, Bapak Ibu semua, para ulama itu menghafal hadis itu seperti Imam Al-Auza'i kalau tidak salah. Beliau menghafal 200.000 hadis
Padahal hadirin, kalau kita kumpulkan hadis Sahih Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ibnu Majah yang kita kenal saja, Kutubus Sittah itu tidak lebih dari 80.000, Pak. Tidak lebih dari 80.000. Imam Al-Auza'i beliau menghafal 200.000 hadis seperti hafalnya terhadap surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu semua, kalau dikumpulkan tadi Kutubus Sittah saja nggak lebih dari 80.000. Ada seorang ulama 200.000 hafalnya seperti surat Al-Ikhlas. Saya kalau tanya, Bapak Ibu semua pernah nggak kalau sholat lupa surat Al-Ikhlas, Pak? Karena saking seringnya, jadi alhamdulillah Ustaz, saya punya hafalan susah lupa. Apa Pak? Kulhu. Dan itu susah lupanya itu. Nah, ulama itu, jangankan Al-Quran hadirin, ratusan ribu hadis itu hafalannya seperti itu, kata para ulama, saking kuatnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu kan beliau menghafal 1 juta hadis, Pak. Banyak hadis yang nggak sampai kepada kita. Dalam Musnad Ahmad saja ditulis itu kan hanya 10.000, Pak, yang tertulis itu. Hadirin, dalam Musnad Ahmad ini hanya berapa saja, gak semua. Dari apa yang dihafalkan Imam Ahmad, tidak semuanya yang dituliskan, hadirin. Nah, itu kekuatannya para ulama. Nah, makanya wajar kemudian ada madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, karena kecerdasan yang luar biasa. Kalau haki Bapak Ibu semua hari ini, ada memang itu manusia yang seperti itu. Jangankan hari ini, Bapak Ibu semua searching YouTube, Pak, banyak di hadirin tokoh-tokoh, jangankan tokoh, Pak, anak-anak kecil di Mesir itu yang mereka serius, didikannya benar, itu sudah terbiasa. Mereka lomba menghafal hadis, 500 ribuan hadis itu mereka terbiasa. Orang-orang Arab itu terbiasa. Ini karena cerdasnya, hadirin. Nah, dan apalagi di masa-masa yang lalu ketika itu, seperti Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, saya hafal kata Imam Al-Bukhari, saya hafal 100.000 hadis sahih. Sedangkan yang ditulis dalam Sahih Bukhari hanya 6.000 sekian saja. Hadirin, kata beliau, yang ditulis di Sahih Bukhari itu kan, itu seleksinya ketat luar biasa, hadirin. Makanya para ulama sepakat kesohihan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan setiap satu hadis, kata Imam Al-Bukhari, pasti Imam Al-Bukhari itu sholat 2 rakaat dulu, Pak. Setiap satu hadis yang dicatat oleh di dalam Sahih Al-Bukhari. Karena adab-adab kesolihan ini yang kadang tidak dilihat, Pak, hadirin, di dalam diri-diri para ulama. Para ulama itu bersih hatinya, jernih, hadirin, sehingga ilmunya pun beratus-ratus tahun langgeng kepada kita, Pak. Riyadhus Shalihin. Hari ini, Pak, riset-riset para doktoral 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun udah nggak kepake lagi. Tapi karya-karya para ulama dalam kajian keagamaan mereka ratusan tahun, bahkan ada yang sudah 1000 tahun lebih, itu masih dibaca dan dikaji sampai hari ini. Karena ketulusan itu yang mungkin tidak akan ditemukan oleh kita pada orang-orang hari ini. Wa minal ajab aidan man ya'khudhu fi tafdili ba'dil madzahib ala ba'di tafdilan. Dan anehnya, kata beliau, ada orang yang lebih mengutamakan madhab yang satu daripada madhab yang satu, menganggap madhab yang lain rendah, ila tanqis al-mufaddal alaihi wasukuti, dan kemudian menganggap jangan pakai madhab itu, jangan ikut ke ormas itu, menyimpang. Boleh kalau dia punya hadiah anggapan, misalnya dia punya pendapat, saya memilih pendapat yang ini yang lebih baik, tapi kemudian merendahkan, apalagi tadi dalam masalah-masalah yang itu harusnya dalam ikhtilaf masyru' yang tidak dimaklumi, gak boleh kemudian dia menganggap kelompok lain itu menyimpang, lebih rendah, ya, itu gak boleh merendahkan seperti itu. Atau warubbama ada ilal khisam baina sufa, dan tidak sedikit karena seorang itu sudah terjangkit fanatisme asobiyah terhadap mazhab kelompoknya, kemudian perselisihan begitu keras antara orang-orang yang bodoh. Amin. Wasarat asabiyatan hamiyatal jahiliyah, jadilah yang akhirnya muncul bukan membela agama, Pak, seolah-olah seperti dia membela agama Allah. Saya ingin membela agama Allah, yang benar itu ini pendapatnya. Padahal itu adalah talbis iblis, bisikan setan supaya dia terjatuh kepada perdebatan yang tidak bermanfaat.
Dia supaya terjatuh kepada dendam kepada saudaranya, dia terjatuh kepada menggibah saudaranya, dia terjatuh merendahkan kepada saudaranya. Padahal semua itu diharamkan, hadirin, di dalam agama. Dulu pernah ada Pak jamaah datang kepada saya, Ustaz kan itu, saya ketika menjelaskan tentang adab ikhtilaf, saya ini musuhan sama paman saya 15 tahun. Kenapa Pak? Gara-gara paman saya suka muludan Pak Ustaz, katanya. Akhirnya sampai sekarang katanya, kalau ketemu gak mau salam, gak mau nanya Pak. Karena apa? Beda pendapat tentang perayaan Maulid Nabi. 15 tahun saya sampaikan, Pak, sampai hari kiamat jangankan Bapak, para ulama pun beda pendapat. Maulid Nabinya itu sudah biarkan masing-masing saja. Tapi Bapak 15 tahun musuhan sama pamannya, itu dosanya ditanggung. Dan itu kalau hanya hal seperti itu kemudian harus memusuhi satu sama lain, terlalu remeh sekali. Nah, atau perkataan Imam Asyuti yang lain, kata Imam Asyuti, wa qad waqa'al ikhtilaf fil furu baina sahabah radhiyallahu an. Telah terjadi perselisihan bahkan di kalangan para sahabat, wa hum khairul ummah, padahal mereka itu sebaik-baiknya umat. Fama khosaba ahadun minhum ahadan, tapi tidak pernah ada seorang sahabat mencela sahabat yang lain, merendahkan sahabat yang lain. Wal ada ahadun ahadan, dan tidak pernah. Bapak Ibu semua cari, hadirin, sehebat apapun Aisyah berbeda dengan Abdullah bin Abbas, ya, atau Abdullah bin Mas'ud dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar berbeda pendapat dengan Umar, cari Pak, mana bagian yang kemudian mereka merendahkan kehormatan saudara lainnya? Gak pernah Pak, para sahabat itu. Wala nasaba ahadun ahadan ila khata wala qusul, bahkan para sahabat tidak menganggap dia rendah, enggak. Nah, hadirin ikhwati manaqullah, ini ada kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Ini dikisahkan, hadirin. Ijtama Umar bin Abdul Aziz wal Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhuma. Umar bin Abdul Aziz pernah berkumpul bersama Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka berdiskusi tentang satu hadis keduanya. Faja'ala Umar yaji'u bisyai' yukhalifu fihi al-Qasim. Kemudian Umar ketika itu membawa satu pendapat yang berbeda pendapatnya dengan Qasim tentang satu hadis Pak. Dia beda pendapat terkait dengan itu. Nah, padahal siapa yang tidak tahu, hadirin, Umar bin Abdul Aziz ini kan seorang khalifah. Dulu kekuasaan di zaman Umar bukan hanya Jazirah Arab, Pak, sudah menyentuh Eropa, sudah Mesir sudah dikuasai. Kekuasaan Islam sudah luas sekali. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifahnya. Kalau hari ini ada orang yang berpendapat, jangankan dengan seperti khalifah yang dulu kekuasaannya lintas benua, hari ini saja beda pendapat sama bupati gubernur gak maunya, takutnya. Kadang orang seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wa ja'ala dzalika yashukku 'alal Qasim, itu memberatkan Qasim sekali sampai terlihat di wajahnya begitu berat karena berbeda pendapat dengan khalifah. Karena berbeda pendapat dengan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa kata Umar? Umar ketika itu mengatakan, la taf'al ma yasurruni annali biikhtilafihim umrun ni'am. Janganlah seperti itu. Karena justru tidak sangat membahagiakanku sekali kalau misalnya kita tidak berbeda. Jadi Umar bin Abdul Aziz meskipun ada hadirin orang lain yang berbeda, padahal dirinya sebagai khalifah dia sangat senang sekali. Ini Umar bin Abdul Aziz. Atau ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang lain, ma uhibbu anna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Aku tidak senang kalau para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Kata Umar bin Abdul Aziz itu sangat senang sekali kalau para sahabat itu beda pendapat. Li'annahu law kana qaulan wahidan kana an-nas fi dhiqin. Kalaulah para sahabat itu hanya dengan satu pendapat saja, hadirin, maka satu pendapat itu akan menyusahkan umat. Nah, ini diantara hikmahnya, hadirin. Ada beberapa pendapat fikih sangat cocok Pak diterapkan di satu negara, tapi belum tentu cocok di negara yang lain. Ini justru perbedaan itu ini menunjukkan keluasannya syariat.
Dinamisnya syariat, dalam keadaan seperti apapun syariat itu hadir sangat elastis sekali. Meskipun tadi tetap dalam koridor dan kaidahnya para ulama gak seenaknya. Berbeda pendapat itu, ada kaidah-kaidahnya dan sesuai dengan rumpun ilmunya masing-masing. Tapi karena perbedaan itu hadir sehingga sangat luas sekali. Saya waktu daurah di Darul Ifta dulu saya pernah ceritakan kan hadirin, ada kan Mesir itu secara resmi negaranya itu madhabnya madhab Hanafi, Pak. Secara resmi itu di Mesir. Jadi bukan Syafi'i sebenarnya. Itu madhab resmi negaranya itu Hanafi. Makanya dalam konun, dalam undang-undangannya pun paling banyak diambil dari madhab Hanafi. Satu waktu pernah ada datang hadirin seorang orang Arab gunung, Mbak. Dia jauh datang berbeda kota, datang ke Kairo, ingin bertanya tentang masalah keagamaan ke Darul Ifta. Masalahnya sebenarnya hadirin sederhana sekali, tapi ini luar biasanya para ulama di Mesir. Dia datang ceritalah katanya, saya di kampung saya itu wudu. Saya ini seorang petani, jadi kan kalau orang-orang Arab gunung itu cirinya Bapak Ibu semua itu mereka pakai pakaian jubah ya agak tebal, kemudian pakai sorban tebal padan itu setiap hari mereka pakai. Jadi tidak setiap orang yang pakai sorban itu ulama apa petani pun di sana pakai sorban. Jadi pakai sorban mereka itu terbiasa. Nah mereka dia katakan setiap hari saya itu berwudu. Saya berwudu itu tidak membuka sorban saya. Saya hanya mengusap sorban saya. Jadi dia ambil wudu, diusap saja sorbannya. Jadi nggak dibuka kepalanya. Kemudian temannya lihat, dia mengatakan, "Keboleh seperti itu, tidak sah wudu kamu seperti itu." Kata temannya, Pak. Dia marah lah. Bertahun-tahun saya wudu kayak gini. Jadi bertahun-tahun dia berwudu kayak gitu, dia anggap tidak sah. Siapa yang tidak sedih hati, Pak? Jadi akhirnya dia bela-bela datang ke Kairo. Ini lebihnya Darul Ifta. Jadi Darul Ifta itu kan lembaga resmi di bawah negara dan dibiayai oleh negara. Darul Ifta. Akhirnya dia datanglah bertanya kepada para ulama di Mesir. Kan di Darul Ifta itu setiap hari hadirin ada kurang lebih berapa ya dulu saya 14 syekh masyayikh dari Al-Azhar. Ya 14 masyayikh hadirin para ulama yang itu setiap hari bekerja, kerjanya hanya menerima tamu dan menjawab persoalan umat. Itu luar biasa, Pak. Dan itu dibiayai oleh negara semua mereka. Makanya mereka udah tenang aja. Mereka tugas mereka belajar dengan baik, memahami ya hadirin memahami Islam dengan baik, kemudian menjawab pertanyaan persoalan umat. Dan sehari itu ada sampai 500 orang yang datang. Di Indonesia belum ada yang seperti ini, Pak. Saya aja di MUI Cimahi kan setiap kantor itu nggak tiap hari, seminggu sekali, hanya tiap Selasa. Yang datang pun itu paling mu'alaf, Pak. Jarang ada orang yang sengaja datang itu ingin bertanya tentang keagamaan, itu jarang. Yang kedua karena memang kami pun memaklumi keilmuan kita jauh sekali dengan para ulama di Mesir, berbeda sekali hadirin. Ya, dan dia datang, dia tanya, hebatnya padahal ketika itu seorang syekh di Darul Ifta bisa saja dia berpendapat hadirin dengan sesuai dengan keilmuan. Dia paham sekali apalagi tentang masalah wudu, Pak. Wudu itu selesai sekali, fikih wudu itu. Tapi saking berhati-hatinya dia khawatir. Karena kalau dilihat dari 4 madhab yang ada, memang betul hadirin, tidak ada yang mengatakan sah seorang berwudu tidak membuka sorbannya, kecuali ibu-ibu ya. Hadirin, karena ibu-ibu berbeda lagi. Kalau tempat wudunya terbuka, kemudian dia mengusap, itu dibolehkan. Kalau laki-laki tanpa ada dalam keadaan darurat apapun, itu gak sah. Karena dia harus, karena kan Al-Quran, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Harus diusap kepala itu, bukan sorban. Sorban itu ketika darurat saja. Itu atau ketika safar, dia setiap hari baik gak darurat gak safar apapun dia mengusap itu, Pak. Dari 4 madhab yang ada, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, memang gak ada yang mengatakan sah. Kan dilema hadirin. Seorang saya ditanya, saya gimana ini, saya tidak sah. Dia mengatakan memang tidak sah, Pak. Nangis bahkan 10-an tahun dia sholat gak sah.
Dia berhati-hati sekali. Ya cerita ketika kami di kelas lah, ya diskusi begitu hati-hatinya para ulama masjid. Kemudian saya akan bawa masalah ini ke majelis yang lebih tinggi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak mudah dijawab, itu nanti akan ke majelis yang tinggi. Di majelis yang lebih tinggi, para ulama-ulama senior akan berkumpul 1 bulan sekali membahas masalah-masalah yang itu tidak selesai di majelis yang, kalau kan masalah-masalah sepele kan bisa saja. Tapi masalah itu karena dia berhati-hati, saya akan majelis. Akhirnya diantar Pak ke majelis yang lebih tinggi, dibahaslah oleh para ulama. Hanya ingin membahas si fulan ini sah tidak sholatnya. Sampai kumpul para ulama masjid ingin membahas itu. Akhirnya dicari, ya singkat kisah, memang tidak sah Pak hadirin dari 4 madhab ini. Tapi nah ini hikmahnya kenapa hadirin ada berbeda madhab. Dari 4 madhab ini semua tidak sah. Ada 1 madhab yang itu memang jarang kalau di kita. Itu madhab zahiri. Madhabnya Imam Ibnu Hazm al-Zahiri. Jarang, kitab-kitabnya pun jarang dikaji di kita. Itu madhab, dan itu ulama besar. Imam Ibnu Hazm itu ulama besar, hanya madhabnya tidak terkenal. Jadi dalam fikih itu Bapak Ibu semua, jangan hanya 4 madhab ini, banyak madhab di luar 4 madhab ini sebenarnya yang tidak kita kenali. Madhab Al-Auza'i, madhab Imam Waqi, hadirin, termasuk madhab Al-Zahiriyah. Nah, di madhab Al-Zahiri, kalau madhab Al-Zahiri, karena hadis tentang mengusap hadirin sorban itu ada, mereka menganggap sah. Ini Pak hikmahnya Pak. Kemudian para ulama Mesir ketika itu, karena memang dalam fatwa itu ada kaidah-kaidahnya. Saya bahkan ketika pulang ke Indonesia dibekali 900 kitab digital untuk memahami metode fatwa Pak. 900, satu kitabnya bisa sampai 500 halaman. Jadi untuk orang menjadi mufti, seorang mufti memfatwakan satu hukum itu gak sembarang ilmunya. Ada kaidah-kaidahnya yang harus dipelajari. Makanya seorang mufti agung di Mesir itu orang yang sudah karyanya ratusan, mendalam sekali ilmunya, gak sembarang. Karena ada madhab Al-Zahiri yang membolehkan itu dalam metode fatwa, memang itu tashihul amal wat taisir. Ada kaidah harus memudahkan dan memudahkan sahnya amal seorang. Tidak boleh seorang itu memberatkan amal seseorang. Seperti halnya Nabi kan, dulu pernah saya sampaikan hadisnya Pak. Datang seorang sahabat, dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan Pak. Kan itu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya sudah berhubungan suami istri. Kata Nabi, ya bebaskan hamba saya nggak punya ya Rasulullah. Kalau begitu beri makan, saum 2 bulan. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan we bocor kan. Ya saya nggak mampu. Kalau nggak mampu ya kata Nabi, beri makan 60 miskin. Kemudian dia, saya nggak mampu juga. Semua nggak mampu. Nabi sendiri yang memberikan solusinya Pak. Jadi tidak mengatakan ya udah itu tanggung dosa kamu saja. Enggak, Nabi gak seperti itu. Karena ada kaidah dalam memberikan fatwa itu nggak boleh. Seorang harus memudahkan dan tadi menetapkan amal itu gimana caranya jadi sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena ada pendapatnya di madhab Al-Zahiri, jadi kesimpulan fatwanya, Bapak Ibu semua kalau cari di website Fatwa Darul Ifta udah banyak sekali. Fatwa cek aja, cuma ini bahasa Arab Pak, bukan bahasa Indonesia. Jadi Fatwa Darul Ifta itu ada fatwanya. Kesimpulannya, dari 4 madhab itu memang tidak sah, tapi ada 1 madhab yang menganggap itu sah. Makanya kesimpulan Darul Ifta, sholat kamu selama 10 tahun tetap sah, tapi selanjutnya dianjurkan untuk berwudu membuka sorban. Nah, lihatlah, itu hikmahnya kenapa dalam ulama itu ada madhab. Coba kalau pendapatnya hanya 1, gak beri, orang akan berat menjalankan syariat ini. Itu hikmahnya kenapa ada madhab, hadirin. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, ini masih banyak sebenarnya. Nah, ini kita tutup sajalah dengan akhlak mulia dari Imam Asy-Syafi'i. Yunus As-Sodafi ini pernah bercerita, ma ra'aitu aqala minasy-Syafi'i. Aku belum pernah melihat orang yang paling cemerlang akalnya kecuali Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nazartuhu yauman fi mas'alatin. Aku pernah mendebat satu masalah 1 hari, kata Imam As-Sodafi. Summa iktarafna walaqiyani. Kemudian kami berpisah, sudah debat keras hebat.
antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam As-Sadafi, Pak. Debat keras tentang masalah keagamaan. Kemudian dia mengatakan, ketika kami berpisah, beres, Imam Syafi'i sendiri yang mendatangi Imam As-Sadafi. Datang Pak Imam Syafi'i padahal As-Sadafi ini orang yang mendebat Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada ustadz sekarang Pak didebat sama ustadz yang lain, wah udah musuhannya berapa tahun. Hadir, wah dengki, benci, Pak, dendam, kan itu. Apalagi di majelisnya. Imam Syafi'i didebat oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memegang tanganku, kata Imam As-Sadafi. Imam Syafi'i memegang tanganku, merangkul Imam As-Sadafi. Kemudian dia mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, dipeluk oleh Imam As-Sadafi itu oleh Imam Asy-Syafi'i, bolehkah kita tetap bersaudara meskipun kita berbeda pendapat? Lihat akhlaknya mulia Imam Asy-Syafi'i, meskipun Imam Asy-Syafi'i didebat oleh orang lain. Bolehkah kita tetap bersaudara meskipun kita berbeda pendapat? Nah, akhlak mulia ini hadirin ikhwatiman yang harus didahulukan. Baik, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini sebagai penutup pada kajian subuh kali ini. Ini para ulama mengatakan ijma'uhum hujjatun qati'atun. Kesepakatan ulama itu adalah hujah yang kuat bagi keagamaan kita. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Sedangkan perselisihan di kalangan para ulama itu adalah bagian dari rahmat Allah yang begitu luas untuk agama ini, dan hikmahnya sangat luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua, ini untuk keberkahan amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.